Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aztec ID dengan Andre di sini. Kali ini Aztec ID, oke, akan membahas tentang sebuah kursi gaming. Oke, memang syutingin tempatnya beda. Ini di luar kamar, jadi karena barangnya sangat gede. So, kita akan langsung unboxing aja. Untuk yang seri yang saya beli ini adalah Rexus RGC 101. Jadi lebih kayak Rexus Gaming Chair 101. Oke. Berat sekali. So, ayo kita langsung aja unboxing. Pisau hilang, jadi pakai pisau dapur. Yang pertama itu ini seperti senderannya. Dan ini kita milih warnanya biru. Akan ini kakinya. Kaki bisa dibilang besi tapi dilapisi dengan cat gitu, jadi tapi overall ini adalah besi. Ini adalah perlengkapan dari Rexus itu. Terus dan ini adalah tempat duduknya. Oke. Oh, di sini ada perlengkapan untuk roda dan semacamnya dan yang lain. Di sini ada bantal juga. Ini bantalan pinggang, ini bantalan punggung. Ini apa ya? Untuk proses pemasangan saya akan skip ya nantinya, soalnya itu akan cukup makan waktu. Oke, ini perlengkapan sebagai Pegas. Wah, rodanya di sini. Aduh. Ini ini adalah untuk pengatur Pegas. So, kelengkapannya itu ada senderan, kaki, dan Pegas, dan ada bantalannya juga termasuk rodanya juga. Oke. Untuk video reviewnya kita akan untuk video pemasangan kita akan skip soalnya saya capek banget. Oke.
Oke, ini adalah mungkin hasil review dari penggunaan Lexus RGC 101 yang kita pasang malam tadi. Karena memang malam tadi itu butuh cukup waktu ya. Memang pemasangan itu mudah, tutorialnya gampang, tapi ya setidaknya ini kerja ya, kadang-kadang ada yang salah baut ya, seperti itulah, lebih kurang, tapi hasilnya itu overall oke. Nah, seperti kursi-kursi gaming yang lainnya mungkin ada seperti fitur bantalan pinggang, dan mungkin istilahnya kalau seandainya kita bisa dinaik turunkan. Oke, mungkin akan saya coba di angle yang berbeda supaya penglihatannya jauh lebih bagus. Oke, change. Oke, mungkin seperti yang teman-teman lihat, agak kepotong sedikit ya, karena memang kamar sedikit kecil. Kalau untuk posisi ini bisa dinaik turunkan ya, jadi tinggal diturunkan dan naikkan, istilahnya lebih enak. Dan juga ini bisa digeser kiri kanan seperti ini ya. Kiri kanan ini bukan seperti ini, tapi lebih ke ketika ya seperti ini. Tapi ini tidak terlalu saya gunakan sih, tapi overall ini enak. Ini untuk depan belakang. Jadi kalau saya teman-teman mungkin megang stick atau semacamnya itu enak sekali kalau seandainya ini ditinggikan. Jadi posisi tangan seperti ini enak, di nggak terlalu capek. Kalau seandainya mungkin teman-teman lagi malas atau semacam, bisa diginikan. Setidaknya ini ada pilihan istilahnya kalau seandainya kita memang mau mengganti-ganti posisi. Dan istilahnya mungkin fitur utama dari istilahnya kalau seandainya kita bilang kursi gaming, yaitu fitur untuk melangkangkan ke 180 derajat. Jadi teman-teman bisa, ya ini mungkin karena saya nggak nyampe ya, tapi ini bisa 180 derajat. Jadi teman-teman bisa menggunakan kursi gaming ini kalau seandainya pengen capek atau semacamnya. Tapi kalau seandainya bisa kita lihat di kakinya sendiri itu bahannya besi, jadi menurut saya ini akan cukup bertahan lama. Karena ya kalau seandainya mungkin bahkan kalau kursi lama saya itu yang hitam itu bawahnya itu plastik yang cukup solid sih, tapi itu udah bertahan lama, sekitar berapa tahun itu, 2 tahunan. Apalagi kursi yang bawahnya besi. Nah, kalau seandainya bisa teman-teman lihat, ini warnanya itu biru, dan kebetulan saya beli biru untuk warna ini. Dan kalau seandainya untuk bantalan ini cukup empuk, ya bisa dibilang empuk sih, tapi setidaknya ini bikin nyaman. Oke, kita akan langsung masuk ke kesimpulan. Mungkin bisa dibilang kenapa kita harus membeli kursi gaming ini. Ya oke, ini bukan permasalahan saya itu gamers atau enggak, bisa bilang saya bukan gamers banget sih. Tapi ini lebih ke kenyamanan dari kursi gaming ini. Banyak fitur yang ditawarkan sehingga membuat kita lebih nyaman istilahnya dalam beraktivitas di depan komputer. Ini bisa jadi bisa digunakan untuk kursi kerja. Bahkan misalnya kalau untuk aktivitas saya sendiri itu digunakan untuk ngoding. Oke, mungkin istilahnya ketika saya aktivitas atau melakukan ngoding seperti itu sehingga saya harus butuh fokus. Tapi kalau seandainya kursi nggak nyaman, itu ya itu kan bikin pinggang pegel, mungkin ada beberapa faktor istilahnya mungkin nggak enak atau semacamnya, sehingga ngebikin kita harus mungkin berdiri dulu atau gimana, sehingga mungkin ada waktu yang bisa kita pakai untuk melakukan ngoding itu tadi atau melakukan kerja yang lain itu bisa lebih efisien dibanding kita menggunakan kursi biasa. Mungkin lebih ke situnya sih. Oke, untuk harganya sendiri kita bisa bilang ini harganya cukup, ya bisa dibilang cukup mahal sih, 2,3 jutaan saya beli. Memang kalau untuk beberapa kursi gaming lain mungkin ada sekitar 4 jutaan, 5 jutaan juga. Jadi ini cukup di mid level sehingga bisa dibilang ini cukup aman istilahnya, meskipun saya tidak terlalu gunakan untuk yang expert gaming atau semacamnya, sehingga ini mungkin salah satu pilihan yang cocok untuk saya beraktivitas di depan komputer. Oke, mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini channel saya, dan jangan lupa hidupin lonceng untuk mengetahui video kita selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.